Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di bawah suara drum yang seperti bunga asli, sebuah aliran cahaya hitam terus mengiringi suara drum yang terus bergegas ke arah Cindoming, yang membuat Cindoming merasa dia seolah-olah sedang dicengkeraman oleh tangan besar yang tak terhitung jumlahnya, sehingga kecepatannya juga sangat melambat. Pada saat yang sama, sosok pria itu juga mengayunkan kembali pedang dewa pembunuh iblis untuk menyerang. Segera dengan angin kencang yang membungkus tubuh pedang terus mengembun, sehingga energi pedang yang sebenarnya dapat terlihat dengan mata telanjang, menyapu dengan gila-gilaan ke arah Cindoming dengan ganas. Melihat itu, Cindoming segera melambaikan tangannya, kemudian kuali pemakan 9 naga surga segera bergegas ke arahnya secara langsung. Jelas tujuan Cindoming tidak lain untuk memblokir serangan pedang dewa pembunuh iblis. Segera kuali pemakan 9 naga surga langsung menyelimuti tubuh Cindoming di dalamnya. Pada saat yang sama, meskipun kuali pemakan 9 naga surga di atas dapat memblokir serangan pedang dewa pembunuh iblis yang mengakibatkan goresan agak dalam pada kuali pemakan 9 naga surga. Namun suara drum pencuri hati masih bisa menembus bagian atas kuali pemakan 9 naga surga, yang membuat Cindoming merasakan sakit kepala hebat. Bahkan jiwanya seolah-olah tertumpu pada tulangnya. Tepat ketika Cindoming benar-benar hancur dan meringkuk di dalam kuali, suara yang dihasilkan dari drum pencuri hati menjadi semakin keras. Bajingan, jika saya yang terkena serangan tersebut, mungkin tidak ada satupun tubuh saya yang tersisa. Pada saat ini, Zhonggu yang melihat memandang seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras, yang membuat Zhonggu yang berada di lantai 3 bahkan dapat merasakan tatapan mata dari banyak penonton tertuju padanya. Tantangan macam apa yang akan diambil Zhonggu Doshi dengan kekuatan seperti itu? Saya juga tidak menyangka akan ada kesenjangan yang begitu besar dalam kekuatan, sehingga budak dewanya bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan, sehingga terlihat sungguh memalukan. Ya, tidak heran jika dia adalah pengikut Doshi yang paling lemah di antara para pengikut Doshi. Sekarang budak dewanya bahkan sudah berakhir. Jika saya mengetahui nilai kontribusinya saya lebih awal, saya akan salah perhitungan dalam mencoba untuk menang. Pada saat ini, sekelompok orang saling yang bertaruh untuk Zhonggu berbicara. Meskipun sebenarnya perkataan mereka tidak terlalu memberikan tekanan, tetapi sebagian orang dari kelompok orang yang tidak mengatakan apa-apa, mereka terlihat seperti ingin membunuh, terutama mereka yang berhutang banyak poin kontribusi dalam taruhan. Jadi mereka berharap bisa kembali dalam keadaan semula. Namun dalam situasi pertarungan saat ini, budak dewa Zhonggu benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga mereka tidak dapat lagi melihat harapan apapun. Cepat, sebaiknya pertaruhkan sisa poin kontribusi Anda kepada Cincang Doshi, sehingga Anda bisa menutupi kerugian Anda. Saat ini ada seseorang yang langsung menyarankan. Mendengar itu, sebagian orang yang langsung percaya bahwa Cincang pasti akan menang. Bagaimanapun dalam pertarungan ini tidak ada ketegangan sama sekali. Oleh karena itu, sehingga jumlah orang yang bertaruh pada Cincang langsung segera berlipat ganda lagi. Meski begitu, peluangnya tidak bertambah lagi. Tentu saja karena peluang dalam taruhan ini ada batasnya. Jika peluangnya terus meningkat, jika terjadi kecelakaan, mungkin aula budak Dewa Sura tidak akan mampu menanggungnya. Saya pikir kekalahan ini tidak dapat dihindari. Saya tidak menyangka bahwa keberadaan Zhonggu Doshi akan ada dalam daftar aula orang suci. Dan itu bukanlah keberuntungan, karena sekarang sepertinya saya telah memungut kotoran di suatu tempat dan menyanyiakan poin kontribusi saya, sehingga benar-benar sia-sia.
Pada saat ini banyak orang yang diam-diam mengkritik Jonggu. Mungkin jika Jonggu bukan penganut dosi, saya khawatir kata-kata kutukan itu sudah menyebar sejak lama. Tepat ketika Cincang melihat pemandangan ini, sudut mulutnya terus terangkat. Dengan senyuman sinis di wajahnya, dia tidak tampak terlalu terkejut sama sekali. Seolah-olah semuanya sudah dia duga. Bahwa budak dewa Zhonggu tampaknya jauh lebih lemah dari yang diharapkannya. Oleh karena itu, Cincang menggelengkan kepalanya dengan rasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, dia juga berharap akan melihat pertarungan seru di arena pertarungan. Karena Jin Dongming yang bersembunyi di dalam kuali pemakan 9 naga surga yang benar-benar mengecewakan Cincang. Meskipun para budak dewa sudah ada dari zaman kuno, meskipun kebanyakan orang tidak tahu dari mana Cincang mendapatkan budak dewa tersebut. Tetapi tentu saja di antara budak dewa tidak dapat dibandingkan dengan para budak Cincang. Bagaimanapun, Cincang Roshi telah menghabiskan banyak poin kontribusi untuk para budak dewa ini. Karena dia juga harus menyediakan senjata dan keterampilan bertarung yang kuat. Dengan cara ini, budak dewanya akan menjadi lebih kuat. Sehingga dalam pertarungan budak dewanya dengan budak dewa lainnya, pada level yang sama, pasti lawan akan kesulitan untuk menghadapinya. Pada saat ini, seorang pria yang berdiri di samping Cincang yang sedang duduk di lantai 1, dan pria itu sepertinya memiliki status tertentu. Budak dewa itu bernama Long Bio. Dia adalah seorang idiot. Meskipun kecepatan reaksi otaknya tidak terlalu bagus, tapi dia benar-benar gila saat bertarung. Jadi saya membekalinya dengan pedang dewa pembunuh iblis dan drum yang mencuri hati, yang satu untuk menyerang dan satunya melemahkan. Jadi kesempatan untuk menang sangat tinggi dan dia juga telah menghadapi banyak tantangan. Cincang berkata sambil tertawa. Sebenarnya Cincang jarang keluar untuk melakukan penangkapan penyusup dari dunia lain, kecuali jika itu adalah tugas yang diatur oleh para orang suci, sehingga dia bisa mendapatkan poin kontribusi lebih cepat di aula budak dewa. Oleh karena itu, Cincang juga rela mengeluarkan poin kontribusinya untuk membuat budak dewanya lebih kuat. Pada saat ini di arena pertarungan suara drum bahkan lebih keras dari sebelumnya. Sehingga semburan cahaya hitam terus menyapu ke arah Jin Dongming dengan ganas. Bahkan saat drum tersebut ditabuh lebih cepat, cahaya hitam berubah menjadi kilatan guntur dan meraung ke arah kuali pemakan 9 naga surga. Yang membuat kuali pemakan 9 naga surga juga langsung terbalik. Pada saat yang sama, kilatan guntur juga langsung menghantam tubuh Jin Dongming yang membuat tertembak mundur ke belakang, menghantam penghalang emas di tepi arena dengan keras. Tuar! Segera suara ledakan keras terdengar di seluruh arena. Namun di bawah tabrakan seperti itu, Jin Dongming juga menyemburkan seteguk besar darah dari mulutnya. Melihat itu, budak dewa Cincang yang bernama Long Bio juga tiba-tiba menghilang. Tepat ketika dia muncul kembali, Long Bio sudah berada di dekat Jin Dongming. Dia memegang pedang dewa pembunuh iblis yang diselimuti oleh energi pedang yang sangat kuat, sehingga menimbulkan bagai energi pedang di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia dengan cepat menikam Jin Dongming dengan keras. Saya benar-benar minta maaf. Sekarang saya dan Anda hanyalah sebuah boneka orang lain. Jika Anda tidak mati sekarang, maka saya pasti akan mati. Long Bio berkata dengan nada menyesal, karena tepat ketika energi pedang mendekati Jin Dongming, tiba-tiba kekuatan abadi Jin Dongming melonjak dengan gila-gilaan. Kemudian cahaya keemasan muncul di depannya. Jelas ini adalah teknik perlindungan tubuh milik Jin Dongming. Namun di bawah energi pedang yang sangat menakutkan, tepat ketika energi pedang jatuh ke tubuh Jin Dongming, itu langsung menghancurkan teknik perlindungan tubuh. Tapi untungnya, Jin Dongming juga mengenakan baju besi bagian dalam untuk melindungi dirinya. Jika tidak, di bawah kekuatan seperti itu, mungkin tubuh Jin Dongming akan terpotong menjadi beberapa bagian.
Pada saat ini, Jin Doming hanya mengalami beberapa luka tulang patah yang terlihat jelas di tubuhnya, sehingga darah mengalir keluar dari tubuhnya. Namun dengan pemandangan seperti itu, langsung menimbulkan sorakan dari semua penonton. Seolah-olah inilah pemandangan yang ingin mereka lihat. Ayo, cepat bunuh dia. Potong kepalanya. Sayang sekali jika hanya menunggal kepalanya, potong saja tubuhnya menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, sebuah teriakan penonton bergema satu demi satu di arena pertarungan. Namun ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh ketika dia mendengar ini karena dia merasa semakin banyak orang di dunia yang bermasalah ini tidak memiliki keyakinan yang benar, yang membuat keruntuhan dunia mereka tidak bisa dihindari. Sepertinya hanya dengan melihat cipratan darah, barulah mereka bisa merasakan kegembiraan dan kenikmatannya. Seolah-olah rasa kasih sayang pada makhluk hidup telah lama hilang dari hati mereka. Segera Long Biao mengayunkan pedangnya dan berdiri di depan Jin Doming. Sepertinya dia masih ingin menyelamatkan hidup Jin Doming sebelum dia membunuh orang yang ditakdirkan untuk mati. Sebaliknya, Anda mengakui kekalahan dan status Tuan Anda. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Long Biao berkata dengan lembut dan dia tidak mengejek Jin Doming, bahkan dia mengatakannya dari dalam hatinya. Mendengar itu, Jin Doming menyeka darah dari sudut mulutnya, namun sepertinya luka di tubuhnya juga sangat serius. Namun di bawah kekuatan keabadian, semua luka di tubuhnya dapat dipulihkan, hanya dalam beberapa tarikan nafas. Meski begitu, nasib kematian Jin Doming masih bergantung. Bagaimana Jin Doming menjawab? Oke, saya menyerah. Jin Doming berteriak dengan keras. Mendengar itu, Long Biao tertegun sejenak, kemudian menatap Jin Doming yang mengenakan topeng di depannya dan tersenyum. Jelas Long Biao merasa bahwa Jin Doming adalah orang yang cukup pintar. Tepat ketika kata-kata Jin Doming keluar, tiba-tiba terdengar desahan dan cemoohan yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton. Bahkan ada sekelompok orang yang tidak bisa lagi menahan diri untuk mengutuk dengan keras. Sialan, apa ini? Mengapa makhluk abadi yang bermartabat sekarang menyerah? Sebelumnya saya mengira ini akan menjadi pertempuran berdarah, tapi dia menyerah sekarang. Apa yang terjadi? Zhonggu Doshi, apakah Anda ingin membiarkan budak dewa Anda mengaku kekalahan? Sebuah sosok dari aula budak dewa bertanya dengan keras yang membuat banyak mata terfokus pada Zhonggu. Mendengar itu, Zhonggu menganggukkan kepalanya sedikit yang menunjukkan dia setuju untuk mengakui kekalahan. Melihat itu, segera terjadi keributan dari penonton, seolah-olah mereka ingin menenggelamkan Zhonggu sampai mati. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.